Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semuanya, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, ya kita akan mulai kuliah pada hari kedua ini ya. Jadi minggu lalu kita sudah bicara terkait dengan perpindahan kalor secara konveksi ya. Kemudian dari mekanisme konveksinya sudah saya sampaikan. Kemudian konveksi itu ada konveksi paksa, konveksi natural. Kemudian dilihat dari alirannya, ada yang kalau konveksi paksa itu ada yang memaksa fluidanya mengalir. Kemudian kita mengetahui aliran itu ada aliran di luar permukaan atau external flow, kemudian ada aliran di dalam sebuah saluran tertutup. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi kedua, ya. Jadi sebelum kita menginjak pada aliran, macam-macam aliran eksternal, nah ini kita coba ya sedikit mengulang tentang lapis batas ya, lapis batas atau boundary layer ya. Nah, ini kita akan mencoba menjelaskan terkait dengan lapis batas. Nah, kalau ada suatu fluida, ini ada fluida, ini fluidanya, dia mengalir dengan kecepatan ini, free stream, ini alir kecepatan ya. Ini sudah punya materinya, sudah dibuka belum ini? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, jadi nanti silakan diberi catatan. Nah, jadi ini ada fluida mengalir dengan kecepatan U, pakai bilangan tabringga. Ini maksudnya U free stream ya. Free stream itu arti aliran sebelum mengenai permukaan. Nah, ini ada suatu permukaan, ya. Permukaan datar, sebuah plat datar, bidang datar. Nah, ini permukaannya. Nah, permukaan ini punya luasan, ini ada luasnya permukaan ini. Luasnya kita sebut dengan AS, ini luas nanti. AS, kemudian juga ini punya temperatur, ya temperaturnya TS, ini permukaan ini. Baik, nah sekarang kita perhatikan aliran ini sebelah kiri ya. Jadi aliran dia akan nah ini ada aliran itu saya cari. Oh, pardon. Saya cari ini. Oh, ini. Nah, ini pointer aja. Oke, ini ada aliran dari bagian kiri masuk ya. Nah, kemudian dia akan mengenai permukaan ini. Ya. Mengenai permukaan ini. Nah, ketika mengenai permukaan ini, partikel yang ada pada lapisan paling bawah itu akan nempel pada permukaan. Jadi ini fluida masuk dengan kecepatan U free stream. Kemudian begitu dia mengenai permukaan, maka lapisan yang paling bawah ya yang nempel dia akan nempel pada permukaan ini. Nah, ketika nempel pada permukaan ini, partikel itu lapisan yang di dalamnya ada partikel-partikel fluida tadi akan diam, akan terjadi perlambatan. Terjadi perlambatan yang signifikan ya terhadap ini. Nah, jadi ini partikelnya mengenai permukaan ini. Jadi dia akan mengenai permukaan, kontak dengan permukaan, dan akan terjadi penurunan kecepatan yang signifikan ya, terhadap ini. Jadi awalnya masuk itu pada kecepatan U free stream, kemudian bagian yang paling bawah yang nempel pada permukaan itu terjadi pengurangan kecepatan yang signifikan, dan disepakati dari berbagai macam keadaan itu bahwa partikel yang nempel pada permukaan itu dia mempunyai kecepatan nol. Jadi ini kesepakatan ilmuwan-ilmuwan itu begitu dia masuk ke sini mengenai permukaan, maka di sini akan muncul fluida yang nempel pada permukaan.
Fluida yang nempel pada permukaan itu dia mempunyai kecepatan 0. Jadi ini, kalau gambar yang ini saudara perhatikan, ini ada gambar ya. Ini kurva warna merah ini menunjukkan ya, jadi ini menunjukkan kecepatan, ya ini U kalau kita sebut dengan U. Ini kecepatannya berubah-ubah. Waktu Y sama dengan 0, jadi kalau kita anggap yang arah tegak lurus itu Y, kemudian arah horizontal itu X ya. Ini pada saat Y sama dengan 0, kecepatannya 0. Ini U sebagai fungsi dari Y. Jadi saat menempel pada permukaan, dia akan memiliki kecepatan 0. Ini yang pertama. Nah, kemudian partikel yang nempel pada permukaan kecepatannya 0 tadi, ya, dia akan melakukan perlambatan terhadap gerakan partikel ya, yang berada di atasnya. Atau di atasnya. Jadi sebetulnya awalnya ini punya kecepatan sama dengan kecepatan pada waktu masuk, tapi diperlambat. Yang memperlambat siapa? Yang memperlambat adalah partikel yang nempel pada permukaan. Jadi dia memperlambat kecepatan fluida yang berada di lapisan atasnya. Yang ini juga memperlambat kecepatan yang ada di atasnya. Ini memperlambat kecepatan yang di atasnya. Ini juga masih memperlambat kecepatan yang di atasnya. Tapi pada suatu ketinggian tertentu yang kita nanti sebut dengan delta, tebal lapis batas ini ya. Ini delta itu adalah tebal lapis batas. Pada ketinggian tertentu di sini misalnya kita sebut dengan ini, di mana tingginya itu setinggi delta dihitung dari Y sama dengan 0. Nah, pengaruh perlambatan terhadap kecepatan itu sudah hampir tidak ada. Ya. Nah, karena sudah tidak ada lagi pengaruh perlambatan kecepatan, sehingga di atas titik delta, di atas ketinggian delta ini, kecepatannya itu sudah hampir konstan, ya. Dan dia sudah sama dengan kecepatan saat sebelum masuk menyentuh permukaan. Nah, ini. Nah, ketinggian ini kita sebut nanti itu adalah dengan tebal lapis batas. Nah, di sini juga sama bentuk persamaan distribusi kecepatannya. Ini akan begini juga. Nah, ini. Kemudian di sini juga sama, nanti akan terbentuk ketor cepat distribusi kecepatan. Nah, titik-titik ini yang ada, kalau kita jumlahkan ada berapa banyak sekali. Kalau dijumlahkan akan terbentuk sebuah garis utuh ini. Nah, garis utuh inilah kemudian yang disebut garis lapis batas kecepatan. Ya. Nah, garis lapis batas kecepatan ini ada dua, ada satu maaf. Jadi lapis batas itu ada dua. Yang pertama lapis batas kecepatan. Nanti yang kedua adalah lapis batas termal. Nah, sekarang partikel yang ada di nempel pada permukaan, dia akan memperlambat gerakan partikel di atasnya. Demikian juga gerakan partikel yang di atasnya tadi akan memperlambat gerakan partikel di lapisan-lapisan yang seterusnya. Namun pada suatu ketinggian tertentu, ya ini pada Y sama dengan delta, ya, dihitung dari permukaan ini permukaannya nih. Jadi pada ketinggian delta, kalau di sini deltanya ini deltanya, kalau di sini ini deltanya. Nah, di sini ya di ketinggian tertentu delta dari permukaan, efeknya itu sudah efek perlambatan itu sudah hampir bisa diabaikan. Jadi sudah diabaikan efek dari perlambatan tadi, sehingga di atas ketinggian delta ini, di atas ketinggian delta, kecepatannya itu sudah hampir sama dengan kecepatan pada waktu sebelum masuk mengenai permukaan. Nah, di sini ada perlambatan, ya, ada perlambatan gerakan fluida, ada perlambatan gerakan fluida. Jadi ini ada perlambatan, itu ada kaitannya dengan tegangan geser. Ini, ya, jadi ada kaitannya dengan tegangan geser, yang dia tegangan geser itu bekerja searah dengan aliran fluidanya, searah dengan kecepatan ini. Ini kita gambarkan ini. Ya. Saudara perhatikan ini. Nah, ini ada lapisan fluida, dia punya kecepatan yang tanda panah kecil ini. Kemudian di atasnya ada fluida, kecepatan besar. Nah, ada interface, ya, batas antara fluida yang kecepatannya di bawah ini, yang tanda panah kecil, dan fluida yang di atasnya itu kecepatannya lebih besar sedikit ini. Ini yang garis putus-putus. Nah, garis putus-putus ini adalah interface, artinya antara
dua fluida, ini yang bawah, ini yang atas. Nah, ini interface itu bidang kontak antara fluida yang atas dengan fluida yang bawah. Nah, pada bidang kontak ini bekerja tegangan geser yang kita sebut dengan tau. Tau, ya. Ini adalah tegangan geser ini. Nah, shear stress yang bekerja ini. Jadi yang bawah ya, dia kecepatannya lebih rendah dibandingkan dengan yang atasnya. Yang bawah ini memberikan perlambatan, arahnya ke kiri. Ini arah tegangan gesernya ke kiri. Sementara yang atas itu memberikan percepatan ya. Jadi ini ya. Nah, ini kemudian terjadi keseimbangan ya. Yang bawah itu narik, yang atas itu nariknya tapi memperlambat, yang atas itu nariknya adalah mempercepat. Jadi saudara bisa menggambarkan kalau Anda berdua ya, yang satu itu jalannya cepat tapi Anda yang temannya jalannya lambat. Yang lambat itu, yang jalannya lambat itu mesti akan memperlambat yang jalannya cepat. Tapi yang jalannya cepat itu pengennya cepat-cepat ya. Jadi menarik yang jalannya lambat. Nah, ini kenapa dia ada perlambatan terhadap aliran fluida itu karena ada hubungannya dengan shear stress. Shear stress itu adalah tegangan geser yang diakibatkan karena adanya viskositas. Jadi viskositas fluida yang mengalir itu akan menimbulkan tegangan geser pada antarmuka ya dari lapisan fluida yang mengalir tadi. Nah ini, jadi dia akan ada tegangan geser di sini ya. Munculnya tegangan geser itu karena ada sifat viskositas dari fluida. Nah, kemudian kita lihat sini. Jadi kalau kita melihat ini kecepatannya, kecepatan ketika Y-nya 0 pada permukaan itu 0. Kemudian makin naik ya, itu kecepatannya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nah, jadi kalau kita lihat jadi semakin tinggi ya, semakin tinggi jaraknya dari permukaan ya, maka kecepatan ke arah sumbu X-nya itu akan semakin naik juga. Kita lihat di sini. Tadi ini. Jadi di sini 0, kemudian Y-nya naik, itu naik. Kemudian naik lagi, naik lagi, naik. Ini kecepatan ya. Ini adalah kecepatan ke arah sumbu X. Ini yang kita sebut dengan U. Jadi U itu sebagai fungsi dari Y. Y-nya semakin tinggi, komponen kecepatan ke arah sumbu X itu juga semakin tinggi. Ya, kita lihat dari gambar ini. Nah, gambar ini kita ambil, ya kita besarkan di halaman berikutnya ini. Jadi ini pada ketinggian delta, ini Y sama dengan 0 di permukaan. Nah, di sini di permukaan ini ya, itu kecepatannya 0. Kemudian makin jauh dari permukaan kecepatannya ini sampai pada suatu titik tertentu delta, yang kita sebut dengan tinggi lapis batas, kecepatannya itu sudah hampir sama. Hampir sama dengan kecepatan waktu sebelum masuk mengenai permukaan. Nah, hampir samanya itu kemudian dinyatakan oleh besaran yaitu U ya. U di sini di titik delta, U di sini itu sudah sama dengan 0,99 U free stream. Jadi U free stream itu ini. Nah, ini kecepatan pada titik delta. Delta itu adalah pada tinggi lapis batas delta, kecepatannya itu sudah sama dengan 0,99 U free stream. Di atas ini, ya di atas titik delta, kecepatannya sudah sama dengan U free stream ini. Ini kecepatannya sudah sama. Nah, bisa disimpulkan bahwa pada titik delta ini, pada titik delta, ketinggian delta, kecepatan aliran fluida itu sama dengan 0,99 U free stream. Nah, dari sini kita bisa membedakan, jadi ada dua daerah, ya ini kalau permukaan ini adalah lapis batas kecepatannya, ya ini lapis batas kecepatan, ya ini delta tinggi. Ini sebagai fungsi dari X, ya ini. Nah, ada daerah di dalam sini, jadi alirannya ada yang di sini. Tadi sudah saya gambarkan ini. Ini alirannya seperti ini. Nah, aliran di dalam daerah lapis batas ini. Tapi di luar lapis batas itu sudah di sini.
Nah, kita bagi alirannya menjadi boundary layer region. Jadi daerah lapis batas di sini. Nah, itu adalah ini di dalam sini. Jadi ini batasnya ini. Di dalam bawah ini, di bawah garis ini. Nah, di sini ada efek viskos ya. Jadi efek viskos itu kekentalan ya, itu punya pengaruh ya. Dan di situ terjadi perubahan kecepatan. Jadi ini mulai nol, nah kecepatannya, kemudian naik kecepatannya makin tinggi, kemudian sampai pada titik delta dari ini di delta ya. Nah, itu kecepatannya sudah mendekati kecepatan free stream di delta. Nah, ini yang disebut dengan daerah boundary layer. Di mana pada daerah boundary layer ini viskositas itu berpengaruh mengakibatkan terjadinya perubahan kecepatan yang signifikan. Nah, aliran di dalam daerah lapis batas itu kita sebut dengan viscous flow. Artinya aliran di mana pada daerah tersebut viskositas masih signifikan pengaruhnya terhadap perubahan kecepatan. Tapi di luar itu, jadi setelah di atas garis ini, di atas garis lapis batas, ini pengaruh viskos sudah tidak lagi terasa. Karena apa? Karena tidak ada lagi pengaruh viskos, maka kecepatannya itu hampir semua konstan. Jadi sudah sama. Tapi di sini bentuknya kan bentuk parabolik. Nah, ini kalau kita cari ini nanti U kecepatan sebagai fungsi dari. Jadi dalam sini kita sebut dengan viscous ya, boundary layer region, kemudian di sini ada viscous flow, kemudian di sini ada inviscid flow. Nah, jadi inviscid flow itu artinya dia berada di luar, di atas garis lapis batas kecepatan. Nah, ini lapis batas kecepatan. Nah, kenapa kok kita harus tahu tentang lapis batas kecepatan? Karena nanti kita akan menghitung ya. Jadi fluida yang kontak dengan permukaan tadi sudah disampaikan ya. Fluida yang kontak dengan permukaan akan mencoba menghambat ya, ini memberikan gesekan. Dan gesekan itu bekerja pada permukaan dan pada interface antar muka. Nah, akibat adanya gesekan itu nanti akan menghasilkan sebuah gaya gesek ya. Friction force itu disebabkan karena ada gesekan. Jadi nanti kalau shear stress itu tegangan geser satuannya Newton per meter persegi. Kalau nanti dikalikan dengan luas gesekannya, luas penampang gesekannya akan dihasilkan gaya gesek. Nah, gaya gesek ini perlu kita hitung karena kita perlu nanti menghitung berapa daya untuk diberikan kepada fluida supaya dia bisa mengalir. Dan ketika dia mengalir, dia harus mampu mengatasi gaya gesek yang dimunculkan. Oleh karena itu ada kaitannya dengan daya, misalnya itu air, ya fluida cair, maka daya pompanya itu berapa. Kita harus menghitung daya pompanya berdasarkan gaya gesekan yang hasil ditimbulkan dari aliran tadi. Nah, di sini, ya, jadi fluida tadi sudah kita lihat. Nah, di sini ada gesekan antar muka ya di antara dua ini. Ini tadi sudah saya sampaikan ini. Ini yang punya kecepatan rendah, ini punya kecepatan tinggi. Ini antar muka ya. Kontak antar muka artinya antar fluida yang di bawahnya dengan fluida yang di atasnya. Nah, itu ada kontak dan di situ bekerja tegangan. Tegangannya kita sebut dengan tegangan geser tadi. Nah, ini tegangan geser itu ini. Nah, dia bekerja di interface antara fluida yang bawah dengan fluida yang atasnya. Nah, secara eksperimental ya bahwa tegangan geser, shear stress itu pada umumnya proporsional dengan gradien kecepatan. Jadi di sini shear stress kita menggunakan notasi tau ya. Ini adalah shear stress ini shear stress atau S, dia proporsional. Nah, proporsional itu dengan gradien kecepatan. Nah, gradien kecepatan itu ini. Ini gradien kecepatan ini.
Ini gradien kecepatan ya. Kemudian proporsionalnya itu dinyatakan oleh sebuah besaran ya, yang kita sebut dengan mu. Nah, mu ini selanjutnya kita sebut sebagai viskositas dinamik. Jadi viskositas dinamik ya, ini adalah sifat ya, properti dari fluida. Jadi ini sifat ya, ada properti dari fluida ini. Itu untuk viskositas dinamik. Nah, jadi besarnya tegangan geser itu proporsional dengan gradien kecepatan. Nah, di sini kalau sudah perhatikan di gambar yang atas ini kan ada lengkungan ini. Bentuk parabolik ini adalah kalau kita cari bagaimana persamaannya sebagai fungsi Y, dia U ya sebagai fungsi Y. Nah, ini ya. Nah, kalau saudara perhatikan tegangan geser itu tau S, kemudian mu itu adalah properti, ini biasanya diketahui. Jadi viskositas dinamik air dengan viskositas dinamik udara itu akan beda ya harganya. Jadi ini sifat berarti diketahui. Nah, kita bisa menghitung tau ya tegangan geser jika kita bisa menghitung ini du dy ya pada y sama dengan 0 gradien kecepatan. Jadi kalau kecepatannya itu dinyatakan oleh ini ya, u sebagai fungsi y. Maka untuk mencari gradien kecepatan itu adalah du ya dibagi dy. Ini adalah gradien kecepatan. Ini pada y sama dengan 0. Pada y sama dengan 0 di sini. Nah, kita akan bisa menghitung ini, mencari derivatif u terhadap y, jika kita sudah mengetahui ini. Nah, inilah yang harus dicari. Pertanyaannya ini, ya, nanti dari lapis batas kecepatan, kita bisa mengetahui u sebagai fungsi dari y. Kalau u sebagai fungsi dari y sudah kita analisis dan kita punya persamaannya, maka akan dengan mudah kita turunkan u terhadap y, kemudian y dimasukkan 0 harganya, kemudian akan ketemu berapa ini. Nah, kalau ini sudah ketemu, masuklah ke sini. Nah, ini. Nah, jadi saya ulangi, tegangan geser ya bisa kita hitung jika du dy-nya itu bisa dihitung. Kita akan bisa menghitung du dy jika u sebagai fungsi y sudah diketahui. Ini yang harus dicari. U sebagai fungsi y. Kalau persamaan u sebagai fungsi y diketahui atau sudah dihitung, maka dengan mudah mencari derivatif u terhadap y, masukkan y sama dengan 0, kemudian masukkan ke persamaan ini, maka kita akan dapatkan besaran tegangan geser. Satuannya adalah newton per meter persegi, di mana mu itu adalah viskositas dinamik, ini satuannya, kilogram per meter sekon, ya, atau mungkin newton sekon per meter kuadrat, atau pascal sekon, atau poas, ya, poas atau 0,1 itu 0,1 pascal sekon. Ini satuan dari viskositas dinamik. Nah, ini untuk mencari tegangan geser. Kalau tegangan gesernya sudah dihitung, ya, kemudian kita bisa menghitung kalikan luas permukaan, maka akan ketemu gaya. Jadi gaya geser yaitu sama dengan luas permukaan. Ini luas permukaannya AS ini dikali dengan tau. Nah, taunya itu ini, ya, yang persamaan ini adalah tau. Kemudian AS adalah luas permukaan, ini AS. AS luas permukaannya. Nah, kemudian dari sana kita bisa menghitung gaya. Nah, ini disebut dengan gaya geser ya. Di luasan dikali dengan tegangan geser ketemu gaya, dan inilah yang akan menentukan berapa daya yang diperlukan untuk mengalirkan fluida. Kalau itu fluida cair, maka daya pompa yang harus dihitung. Kalau itu fluidanya gas ya, itu maka yang diperlukan adalah daya kompresor atau daya blower atau daya kipas. Seperti itu. Baik, ini untuk boundary layer ya, untuk yang velocity boundary layer. Nah, kemudian kita tadi ini ada viskositas ya. Oke, jadi viskositas itu ini harga viskositas. Jangan dihafal. Jadi ini ada contoh viskositas fluid ya dari fluida fluid pada temperatur 20 derajat Celcius. Nah, ini macam-macam ya, untuk glycerin, untuk engine oil,
kemudian untuk merkuri, untuk etanol, untuk air ya. Kemudian untuk darah, ya ini darah pada pada temperatur 37 derajat Celcius, ini viskositasnya ini. Nah, 0,004. Jadi saudara bandingkan viskositas air dengan darah, dan ini ada darah. Nah, viskositas umumnya itu, viskositas itu adalah besaran yang dia mampu memberikan tahanan ya. Jadi dia untuk memberikan resisten ya, di bentuk tahanan itu diberikan oleh sifat viskos. Ini besar sifat viskos tadi dinyatakan oleh viskositas tadi. Dan dia viskositas itu sangat tergantung pada temperatur ya. Strong function of temperature, jadi dia sangat dipengaruhi oleh temperatur viskositas. Nah, pada umumnya viskositas yang dari fluida kerja dalam bentuk cair itu viskositasnya akan menurun jika temperaturnya naik. Jadi ini temperatur misalnya Kelvin ya. Kemudian ini viskositas tadi kilogram kali meter per sekon dan sebagainya. Jadi saudara perhatikan ini pada temperatur rendah ini viskositasnya sekian, tapi kalau temperaturnya naik yaitu viskositasnya akan turun. Ini turun viskositas. Ini untuk viskositas fluida cair. Jadi kalau saudara punya sepeda motor atau punya mobil, biasanya harus beli oli untuk oli transmisi, bisa oli mesin. Nah, saudara akan beli sesuai dengan berapa temperatur mesin kira-kira. Jadi jangan sampai nanti kalau mesinnya terlalu tinggi, ya kemudian olinya kan, kalau ini kan saudara lihat, kalau oli contohnya kan fluida cair, ini turun dia viskositasnya. Nah, jangan sampai viskositasnya itu jadi encer sekali sehingga dia tidak mampu menahan gesekan. Ya. Dari gesekan yang ada di dalam mesin ya, kontak antara dua metal, kemudian tidak ada lapisannya. Ada lapisannya tapi dia tidak mampu untuk menahan gesekannya tadi. Nah, oleh karena itu saudara nanti membeli oli tipenya tipe apa, mereknya apa, kemudian biasanya ditulis ada W berapa dan sebagainya. Ini kenapa? Karena ada perubahan viskositas kekentalan dari oli ya, dari fluida cair jika temperaturnya naik. Akan berbeda kalau fluida kerja itu bentuknya gas. Kalau bentuknya gas itu dia akan naik, temperaturnya naik, viskositasnya naik, berkebalikan dengan fluida dalam bentuk cair. Nah, fluida ya tadi kita punya persamaan ini. Tadi ada punya persamaan, persamaannya ini jadi tau ya. Jadi kita punya persamaan. Nah, ini. Jadi kita kan punya persamaan bahwa tau ya itu tau S ini tegangan geser itu sama dengan mu ya. Mu dikali du ya, dy. Nah ini. Nah ini. Nah, fluida ya di sini ada fluida cair ya, atau fluida yang memiliki ya dia hubungan linear, hubungan seperti ini maksudnya. Jadi fluida yang memenuhi persamaan ini yang dimaksud. Persamaannya adalah tau S sama dengan mu du dy. Nah, fluida yang memenuhi persamaan ini, fluida tersebut digolongkan ke dalam fluida yang kita namakan dengan Newtonian fluid. Fluida Newtonian. Jadi dia, fluida Newtonian itu berlaku persamaan ini. Nah, jadi pada fluida Newtonian itu akan berlaku persamaan tau S sama dengan mu kali du dy. Ini, nah fluidanya disebut dengan Newtonian fluid atau fluida Newtonian. Nah, kebanyakan fluida umumnya ya, seperti air, kemudian udara, gasolin, kemudian oil, ya, itu masuk ke dalam golongan fluida Newtonian. Nah, ketika dia masuk ke dalam golongan fluida Newtonian, maka berlaku persamaan ini. Persamaan ini benar. Tapi ada juga fluida yang tidak berlaku persamaan ini. Contohnya adalah darah. Kemudian liquid cairan plastik itu adalah contoh
fluida yang tidak bisa menggunakan persamaan ini. Jadi ini bahwa tau ya itu tau S itu tidak sama dengan ini. Nah, ini tidak berlaku persamaan ini bagi fluida yang non Newtonium. Contohnya apa? Contohnya adalah darah, ya. Kemudian juga mungkin plastik, cairan plastik. Nah, dia tidak berlaku persamaan ini. Nah, tidak berlaku ini dinyatakan oleh data. Nah, fluida yang tidak berlaku persamaan ini, maka fluidanya dinamakan dengan non-Newtonium. Ya, fluida non-Newtonium itu tidak berlaku persamaan ini. Nah, di sini viskositas itu ada yang disebut dengan viskositas dinamik, ya. Tapi juga viskositas dinamik kalau dibagi dengan densitas itu dihasilkan viskositas kinematik. Jadi ini saya kira mungkin saudara pernah dengar di mekanika fluida ada viskositas kinematik, ada viskositas dinamis. Jadi viskositas dinamis dibagi dengan densitasnya, massa jenisnya akan dihasilkan nama lain yaitu kinematika viskositas. Jadi viskositas dinamik. Oke, nah sekarang kita lihat tadi kalau ini suatu plat datar yang saya gambarkan ya. Ini bidang datar. Ya. Kemudian ini aliran sebelum menyentuh permukaan, dia kecepatannya U free stream ini kecepatannya. Kemudian dia masuk mengenai permukaan, maka yang pertama itu akan terbentuk suatu pola aliran, ya, di mana di dalam daerah masukkan pertama ini pola alirannya, kecepatan alirannya itu teratur. Jadi ada aliran, vektor-vektor kecepatannya itu masih teratur, bentuknya streamline, ya, belum ada gangguan apa-apa. Nah, daerah di mana vektor-vektor kecepatan masih teratur, belum ada gangguan, ya, ini daerahnya kita sebut dengan daerah laminer. Di dalam ini ya, di dalam boundary layer. Tapi begitu nyampe pada satu jarak tertentu, ini dari titik depan ini kita sebut dengan leading edge, ya, RE. Nah, ini nanti kita sebut dengan leading atau di depan, jadi ujungnya, lingir, kalau bahasa Jawa itu ada lingir. Nah, sampai pada jarak tertentu ini, di sini akan mulai muncul gangguan. Ya. Gangguannya awalnya kecil, tapi kemudian membesar. Ya. Nah, ada terjadi gangguan ya pada daerah yang kita sebut dengan daerah transisi. Jadi awal pada jarak XCR yaitu critical distance, jadi jarak kritis dihitung dari depan X sama dengan 0, mulai terjadi gangguan kecil awalnya, kemudian gangguan tersebut membesar, ya, tapi kemudian akan hilang. Nah, setelah dia hilang, itu akan berubah pola alirannya. Kalau tadinya itu alirannya itu teratur, ya, vektor-vektor kecepatannya itu searah, tapi setelah melewati daerah transisi ini tidak lagi teratur gerakan dari kecepatan alirannya. Ya. Jadi saudara perhatikan mungkin ini ada yang balik ke belakang, ada yang naik ke atas, ada yang belok ke kanan gitu. Nah inilah kemudian terjadi sebuah turbulensi. Aliran yang tadinya itu gerakannya teratur, rapi, kemudian ada yang mengganggu, akhirnya alirannya itu gerakannya sudah kacau balau. Turbulen itu kira-kira kalau bahasa kita kacau balau. Jadi ada yang maju ke depan, ada yang mundur, ada yang minggir, jadi terjadi tabrakan antar partikel-partikel tadi. Nah, inilah kemudian disebut dengan daerah boundary layer turbulen. Nah, jadi kita membagi daerah lapis batas itu ke dalam 3 zona, ketiga rejim, istilahnya rejim alirannya. Rejim alirannya itu dibedakan, 1 rejim laminer, kemudian 2 itu transisi, dan ketiga itu turbulen. Nah, kecepatan atau karakter aliran di dalam daerah transisi ini sangat sulit di analisis, ya, baik secara analitik maupun eksperimental. Nah, oleh karena itu di dalam penggunaan ya kita biasanya berasumsi alirannya itu apakah laminer saja atau turbulen saja.
Itu. Nah, karena di daerah transisi, namanya aja transisi, itu sulit sekali menginterpretasikan bagaimana pola alirannya. Nah, ini jadi aliran sekali lagi dibagi 3 daerah, laminer, transisi, dan turbulen. Nah, di sini ada penjelasan ya. Jadi pada waktu masuk pertama ya di sini mengenai ujung depan, ini kita sebut dengan leading edge di sini. Nah, ini yang dimaksud dengan ini ujung depan sekali ini. Nah, daerah yang terbentuk awalnya itu di sini karena adanya efek viskos ya sini, ya. Nah, mula-mula dia terbentuk alirannya itu aliran laminer. Nah, aliran laminer ya, kemudian setelah itu ada gangguan di sini. Mulai pada jarak tertentu ya di sini, pada satu saat jarak tertentu di sini terjadi gangguan ya di dalam aliran dan mulai membesar, alirannya menjadi gangguannya menjadi besar, dan di situ terjadi proses transisi ya. Transisi akan mengakibatkan perubahan yang tadinya aliran itu teratur disebut dengan laminer, kemudian alirannya menjadi tidak teratur. Kemudian aliran yang tidak teratur tadi yang kita definisikan sebagai aliran yang turbulen. Nah, ini jadi dalam daerah aliran. Nah, di sini bagaimana menetapkan bahwa aliran itu masih laminer, kemudian sudah masuk transisi, kemudian dia masuk turbulen. Nah, itu akan dinyatakan dalam suatu besaran. Besarannya kemudian nanti dikenal dengan istilah bilangan tak berdimensi yang kita kenal dengan bilangan Reynolds. Nanti kita lihat. Nah, ini jadi awalnya aliran itu adalah laminer, ya kita perhatikan ini. Nah, aliran laminer itu ditandai atau ditunjukkan bahwa dia alirannya itu bentuk pola-pola aliran itu halus, ya. Smooth streamline, garis-garisnya itu teratur, sangat teratur garis-garisnya itu. Dan di situ dalam kasus aliran sudah berubah menjadi aliran turbulen, di sini ditunjukkan bahwa terjadi fluktuasi kecepatan. Ketika sudah masuk alirannya turbulen, kecepatannya berfluktuasi dan dia sudah sangat tidak teratur. Jadi ada yang maju ke depan, ada yang mundur, ada yang naik ke atas, kemudian ada yang belok kiri, belok kanan dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan bahwa sudah terjadi turbulensi. Nah, transisi dari laminer ya ini, kemudian menuju turbulen. Ya, ini. Jadi transisi dari laminer menuju turbulen. Jadi dari laminer menuju turbulen ya. Ini dia tidak terjadi secara tiba-tiba. Jadi dia memang bukan terjadinya itu bukan secara tiba-tiba ya, tapi dia terjadi pada satu daerah kecil tertentu yang kita sebut dengan daerah transisi ya ini, dan transisi dari daerah laminer menuju daerah turbulen secara penuh. Jadi bukan langsung misalnya di gambar ini ya tadi, gambar ini di sini laminer kemudian langsung jadi turbulen. Tidak demikian, dia harus melewati suatu daerah. Ada daerah yang harus dilewati sebelum menjadi daerah turbulen. Nah, transisi dari laminer ke turbulen itu sangat tergantung ya. Banyak faktor ya yang mempengaruhi kapan dia mulai terjadi perubahan dari aliran laminer ya, menuju aliran turbulen. Tergantung pada antara lain ya. Ini adalah geometri permukaannya, ini bentuk permukaannya. Ya. Jadi permukaan yang datar seperti ini, misalnya. Ini alirannya seperti ini datang. Mungkin permukaan bola ini misalnya. Atau mungkin permukaan silindrik ini. Itu akan beda-beda kapan dia mulai laminer menuju turbulen. Nah, jadi pertama tergantung pada geometri permukaannya, kemudian kedua tergantung pada
kerapaan nih, kekasaran permukaan. Jadi permukaan yang halus ya, permukaan yang halus ini, misalnya ini permukaannya ini halus, dia akan laminer ini, halus. Jadi kalau saudara bisa membayangkan lah, pernah naik kendaraan dari Jogja ke Jawa Tengah? Halo? Ada yang dari Jogja? Pernah, Pernah? Pak. Nah, kalau saya mau ke Cilacap gitu ya, ke Cilacap. Kemudian kan kita keluar dari Jawa Tengah, dari Jogja itu kan Kulon Progo ya, masih Kulon Progo itu masih Jogja. Ya, kemudian keluar dari Kulon Progo masuk daerah Purworejo. Jalannya bagus yang mana, Mas? Halus yang mana? Yang tepian-tepian itu, Pak. Kalau masuk ke dalam udah jelek lagi. Hmm. Jadi kan kita berubah dari jalan yang halus gitu ya, naik mobil kecepatan yang sama dari jalan yang halus. Tapi di jalan yang halus itu kan kita tenang, anteng mobil gitu ya. Nah, begitu masuk ke jalan yang tidak halus, ya misalnya jalannya kasar itu akan terasa getaran di situ. Kira-kira ya aliran juga sama seperti itu. Jadi dia mengalir di permukaan yang halus itu tahu-tahu ada perubahan jadi ke ini kemana ke penampang yang kasar itu akan terjadi perubahan. Seperti kita kalau naik motor jalan yang halus itu tidak ada getaran ya, artinya enak gitu ya. Tapi begitu masuk jalan yang rumpil, istilahnya rumpil itu berbatu-batuan itu akan terjadi goncangan-goncangan. Itu kira-kira bayangan saya. Kita bayangkan bahwa laminer dengan turbulen itu ketika kita naik kendaraan pada jalan yang halus dan jalan yang kasar. Jadi nih ya, kekasaran permukaan itu akan berpengaruh pada terbentuknya turbulensi atau tidak. Kemudian juga free stream velocity, jadi kecepatan pada waktu masuk. Kecepatan pada waktu masuk ketika dia kecepatannya sangat tinggi akan lebih cepat terjadinya turbulensi dibandingkan dengan kecepatannya yang sangat rendah. Kemudian temperatur permukaan, ini juga temperatur permukaan. Kalau temperatur permukaannya itu sangat tinggi, maka nanti di sini akan terjadi distribusi temperatur fluida itu sangat besar. Kalau distribusi temperatur fluidanya sangat besar, akan ada perbedaan temperatur yang sangat besar antara lapisan bawah dengan lapisan yang atasnya. Itu menjadikan turbulensi di sana. Kemudian ada juga tipe fluidanya, ya, fluida air, fluida gas, fluida minyak itu akan berbeda dengan kecepatan yang sama. Kapan mulai terjadi turbulensi itu akan berbeda kalau tipe fluidanya. Dan lain-lain banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap perubahan aliran dari laminer menuju turbulen. Nah, berdasarkan ini percobaan yang dilakukan oleh ilmuwan yang namanya Reynolds, Osborne Reynolds ini tahun 1880, dia menemukan ya daerah-daerah aliran laminer transisi kemudian turbulen itu sangat tergantung, utamanya tergantung pada rasio antara inertia force di sini, inertia force dan viscous force. Jadi kita, nah ini. Jadi kalau saudara lihat, ini ada permukaan gitu ya. Ada permukaan, kemudian ini fluida itu bergerak. Enggak. Ini punya kecepatan, ya. Punya kecepatan. Karena fluida itu bergerak, punya kecepatan, berarti kan ada gaya inersia. Jadi inersia force itu karena adanya kecepatan. Kecepatan